informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar terkait dialog interaktif Hai Balikan. Kan seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya kita akan sharing seputar topik eksistensi Polsek Seririt menjaga keamanan masa kampanye pemilu 2024. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita bersama Kapolsek Seririt Bapak Dr. Putu Sunarcaya SHMH. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi juga Bu Ayu. Iya. Ya. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Sehat selalu ya. Harus ya Pak ya. Harus itu. Harus semangat juga ya Pak. Semangat. Kita jumpa sudah 2 kali ya Pak. Ya. Semoga berkali-kali ya Pak ya. Ketika dibutuhkan oleh RRI Bapak selalu siap. Saya selalu siap. Ya. Karena tidak sendiri, juga ada pendampingnya begitu ya, yang harus senantiasa setia mendampingi Pak Kapolsek. Oke, ya. Tadi topik sudah saya sampaikan Pak Kapolsek, eksistensi Polsek Seririt menjaga keamanan masa kampanye pemilu 2024. Mungkin sebelum ke topik Pak Kapolsek, bagaimana perkembangan di wilayah Seririt sampai saat ini? Dapat saya jelaskan perkembangan situasi Kamtibmas secara umum di daerah hukum Polsek Seririt ya relatif kondusif ya secara umum. Kemudian mengenai dalam rangka menyongsong pesta demokrasi ini juga kita sudah masuk pada tahap kampanye ya. Seperti tema kita tadi bahwa eksistensi Polsek Seririt dalam masa kampanye juga cukup kondusif gitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi arti kata eksistensi, artinya keberadaan Polsek Seririt itu selalu ada di masyarakat. Ada di tengah masyarakat begitu ya. Tapi memang demikian adanya Pak Kapolsek. Ya memang seharusnya seperti itu. Kalau seorang anggota Polri ya selalu harus ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah persiapan menyongsong pesta demokrasi. Tentu harus ada hal yang ditingkatkan gitu. Oke, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Polsek Seririt Bapak? Ya seperti biasa bahwa SOP kami ini kan tidak menjadi pemadam kebakaran ya. Tentu ada hal-hal yang dilakukan bersifat preemptif dulu. Preemptif, kemudian selalu melakukan langkah-langkah preventif pencegahan, dan hal itu kan tidak dilakukan sendiri, dilakukan dengan stakeholder lainnya, baik dengan masyarakat maupun pihak pemerintah kecamatan, dengan TNI khususnya Koramil Seririt. Oke, jadi secara umum tugas Polri ini dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu 2024 adalah melaksanakan operasi pengamanan ya Pak Kapolsek ya? Jadi dalam rangka pengamanan kampanye ya, kampanye di masa pemilu ini kami ada masuk dalam kategori operasi, yang mana sandi operasinya adalah operasi Mantap Berata 2023-2024, yang mana dalam kondisi atau keadaan operasi ini juga didukung dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan gitu. Kegiatan rutinnya itu seperti apa Pak? Mungkin patroli ataupun sambang begitu ke masyarakat? Ya, kegiatan rutin itu selalu artinya mengacu kepada tupoksi ya, patroli, sambang yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas dengan intensitas yang ditingkatkan gitu. Ya selama ini juga walaupun tidak di masa kampanye juga kami selalu memenuhi bagaimana target-target kegiatan-kegiatan rutin yang sudah direncanakan, sehingga harus terpenuhi bagaimana situasi Kamtibmas itu dapat terjaga gitu. Terjaga dengan kondusif, aman dan nyaman. Oke. Tapi sampai saat ini masih kondusif ya Pak Kapolsek? Tidak ada peningkatan kasus mungkin atau seperti apa? Ya, kalau sampai saat ini masih dalam kategori kondusif. Kalau kriterianya masih kondisi hijau lah,
Toh juga kalau ada memang tindak pidana konvensional itu ya selalu kami tangani dengan secara humanis. Kemudian bagaimana penanganan itu dapat memberikan kemanfaatan di masyarakat, tidak hanya kepastian tapi bagaimana kemanfaatan keadilan itu dapat tercapai. Oke, iya. Ini Polsek Seririt berapa mewilayahi desanya, Pak? Desa ataupun kelurahannya? Untuk Polsek Seririt itu ada 20 desa, satu kelurahan. 20 desa satu Ya. kelurahan. Oke. Dari 20 desa ataupun satu kelurahan itu ada nggak yang teridentifikasi bisa dikatakan rawan konflik begitu? Kalau untuk rawan konflik kami sudah petakan selama ini tidak ada Tidak rawan ada ya. konflik. Hanya saja dengan letak geografis yang pegunungan di beberapa desa itu kami lakukan antisipasi seandainya dengan cuaca ekstrim ya di bulan-bulan Desember sampai Februari itu kan kita sudah memasuki bulan musim hujan ya. Seandainya dimungkinkan cuaca tidak mendukung sehingga terjadinya adanya bencana alam longsor, kami sudah memetakan ada jalan alternatif lah menuju ke TPS-TPS itu. Termasuk juga di masa kampanye ini sudah kami petakan di berbagai desa mana yang memiliki potensi kerawanan secara geografis. Oke. Sampai saat ini masih aman ya, Pak ya, di masa kampanye ini, baik itu dari prosedural pemasangan APK, APS dan sebagainya di Seririt. Ya, sampai saat ini untuk masa kampanye ini ya pemasangan APK itu tidak ada masalah, tidak ada kendala karena bagi para calon legislatif pun sudah sangat-sangat cerdas bagaimana mengajak masyarakat untuk mengikutinya ya dengan tidak hanya dengan menggunakan APK berupa baliho ya, tapi juga sudah banyak melakukan metode-metode kampanye dengan pertemuan-pertemuan terbatas gitu, tatap muka yang dilakukan. Barangkali metode kampanye itu yang lebih mengena dalam bagaimana menarik simpati dari masyarakat pemilih. Oke. Peran Polri sejauh mana Bapak dalam masa kampanye ini dari sisi pengamanannya? Dalam masa kampanye ya, peran Polri sampai sejauh ini artinya tidak masuk ke dalam ranah penyelenggaraan pemilu. Kami hanya pengamanan saja. Contoh kalau memang ada pelanggaran terkait dengan APK ya, itu kan ranahnya ke Bawaslu. Jadi yang pertama mungkin terdekat ke Panwas ya, Panwas ke Bawaslu, kemudian dilakukan pelaporan ke WA atau website dari Bawaslu. Untuk kami hanya bagaimana peserta kampanye kemudian masyarakatnya yang sebagai peserta kampanye juga yang diajak interaktif oleh para calon itu tidak saling berbenturan gitu. Tidak saling berbenturan. Ya, tidak saling berbenturan, apalagi kan rambu-rambu di masa kampanye ini kan sudah jelas bagaimana berkampanye itu tidak menjadi black campaign ya. Kemudian menyebarkan isu-isu yang sangat meresahkan terkait dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Kemudian kampanye itu tidak boleh menyinggung, menghina privasi seseorang, suku, agama, ras dan golongan tertentu. Itu rambu-rambunya saya kira sudah dipahami oleh masing-masing caleg. Oke. Apa yang menjadi penekanan dari Polsek Seririt Bapak dalam masa kampanye ini? Mungkin tidak terpancing isu hoax begitu ya ke masyarakat ketika dari Polsek Seririt Sambang, baik itu Jumat Curhat ataupun Minggu Kasih begitu Pak ya. Ini selalu menjadi penekanan Bapak. Kalau ke anggota kami setiap hari sampaikan bagaimana anggota selalu melakukan deteksi dini ya, deteksi dini kemudian door to door system, bagaimana memberikan pemahaman, kemudian mengedukasi, menyampaikan bahwa mari kita perangi isu-isu hoax di masa kampanye ini secara bersama-sama. Itu sudah saya sampaikan setiap apel pagi kepada personil untuk disampaikan kepada masyarakat ya. Oke. Apa feedback dari masyarakat ketika Bapak melakukan penekanan seperti itu?
Ya dari laporan-laporan yang kami dapat dari Babin Kamtimas ya masyarakat tentunya sangat senang sekali dilibatkan dalam bagaimana mencapai Kamtimas yang kondusif itu. Jadi kalau lebih dilibatkan artinya ada hubungan emosional, ada rasa tanggung jawab yang lebih terhadap bagaimana menjaga dan mempertahankan situasi Kamtimas yang kondusif itu sendiri. Oke, bukan saja ini menyoroti dari pengamanan masa kampanye nanti dan juga pemilu di tahun 2024 ya Pak Kapolsek ya. Bagaimana dengan situasi Kamtibmas, contohnya adakah peningkatan kasus atau mungkin adakah kasus baru yang ditangani dan harus ditindaklanjuti dari Polsek Seririt? Sampai sejauh ini tidak ada peningkatan kasus. Jadi kasus-kasus yang terjadi karena memang kita sudah melakukan upaya deteksi dini ya, kemudian melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif. Kasus-kasus ini di Polsek Seririt sama sekali tidak menjadi kasus yang atensi ya. Ya, kasusnya yang masih berhubungan dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang berhubungan dengan ya kekurangan finansial mungkin ya masih. Kalau kami golongkan itu masih golongan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan, oke. Ya. Ya, artinya kalau sudah tindak pidana ringan tentu juga penyelesaiannya kami selalu mengarahkan kepada arah yang kekeluargaan yang mana dilandasi dengan penyelesaian perkara restoratif justice itu. Itu memang bisa dikatakan masih efektif Pak ya cara-cara seperti itu ketika menemukan kasus. Sangat-sangat efektif kalau kita menyelesaikan kasus yang tergolong ringan itu, tentu restoratif justice itu menjadi pilihan yang sangat cocok sekali. Karena dengan kami selesaikan di beberapa kasus yang terkait dengan tindak pidana ringan itu, hubungan antara korban dan pelaku itu menjadi baik. Bahkan di sana menemukan artinya solusi terkait apa yang menjadi akar masalah. Seperti itu. Ya bisa saja dia menjalin kerjasama, kadang dia tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan gitu, dirangkul gitu. Termasuk kami juga mengarahkan seperti itu. Oke, berarti masih aman Pak Kapolsek ya terkait kasusnya ya? Sangat-sangat aman. Kalau di wilayah Seririt itu kasusnya kasus tergolong kasus yang ringan ya, ringan, mudah dan penyelesaiannya juga cepat. Oke, terkait juga operasi Manta Brata ya tadi Bapak sampaikan ya di kepemiluan ini, kira-kira razia apa Pak yang lebih diintensifkan ke masyarakat? Untuk kegiatan dalam operasi Mantap Berata ini kan ada beberapa satgas ya, ada satgas preemptif, preventif dan satgas represi. Yang dikedepankan untuk saat sekarang ini adalah ya razia-razia kendaraan bermotor, tetapi tidak melakukan kegiatan razia secara stasioner. Kita melakukan kegiatan razia itu secara patroli saja ya, karena kan saat sekarang ini tidak diizinkan atau belum diberlakukan melakukan razia secara stasioner. Gitu. Razia patroli begitu ya, jadi patroli hunting lah. Kalau ditemukan pelanggaran di sana kita melakukan penindakan baik dari memberikan edukasi. Kalau pelanggarannya cukup berat ya, apalagi knalpot brong umpamanya ya, itu sudah ada penekanan khusus dari pimpinan bahwa knalpot brong sangat-sangat meresahkan di masa pemilu, masa kampanye ini gitu. Oke, berarti lebih razianya ke lalu lintas ya Pak ya, untuk pemakaian helm seperti itu ya. Tidak ada penekanan lain dalam operasi tersebut? Kalau di wilayah kami lebih menekankan kepada cara-cara yang edukatif dan preemptif. Jadi door to door system itu sudah menjadi bagian daripada razia itu sendiri ya. Tanpa disadari bahwa kita sudah melakukan hal itu. Kita mendatangi umpamanya tempat-tempat kos itu melalui Babin Kamtimas, kemudian duduk di sana bercerita dengan pemiliknya. Saya kira niat dan kesempatan dalam melakukan tindak pidana itu sudah dapat dicegah, bahkan dihilangkan atau dikurangi gitu. Oke, duktang juga ya Pak, itu selalu intens dilaksanakan. Ya, duktang kita lakukan pemeriksaan
identitas itu kan kerjasama dengan Satpol PP. Di wilayah Seririt banyak penduduk pendatang nggak, Pak? Setahu kami lumayan. Tetapi selama kami melakukan penindakan secara bersama-sama dengan TNI, dengan pihak kecamatan melalui Satpol PP-nya, ya tidak ada hal yang signifikan lah. Semua masih dapat bisa dicarikan solusinya seperti itu sih. Tapi kami tetap memberikan himbauan bahwa penduduk pendatang itu bukan berarti mendapatkan diskriminasi, tidak. Tetapi bagaimana penduduk pendatang itu memenuhi syarat-syarat administrasi sehingga hal-hal yang konotasinya diskriminasi itu kan tidak akan ada. Coba kalau warga datang, siapapun orang namanya NKRI ya datang dengan membawa dokumen yang lengkap, kemudian memenuhi segala macam persyaratan tempat tinggal dan segala macam, ya tentu itu berjalan dengan baik. Oke, berarti masih aman, bisa dikatakan kondusif, aman dan nyaman begitu Pak ya di masa kampanye ini, tidak ada riak-riak kecil ya Pak? Sampai sejauh ini sangat nyaman, belum ada riak. Mudah-mudahan janganlah ya, karena kami tidak ingin itu dari potensi gangguan di bidang politik kemudian meningkat menjadi ambang gangguan atau bahkan sampai menjadi gangguan nyata. Itu selalu jangankan menjadi gangguan nyata, baru menjadi ambang gangguan saja kami sudah harus melakukan tindakan. Karena Polri saat sekarang ini yang dikedepankan adalah bagaimana cara-cara yang edukatif. Ya, edukatif dan humanis. Itu yang lebih efektif Pak ya, untuk lebih dekat ke masyarakat begitu. Karena ada juga masyarakat yang ingin dari kepolisian itu selalu intens patroli, tidak hanya sekedar lewat, tapi juga mampir ngobrol mendekati masyarakat itu sendiri. Ada seperti itu ya Pak? Ya pasti. Di samping door to door system itu yang dilakukan oleh rekan kami Babin Kamtibmas, patroli setiap hari dilakukan. Jadi patroli keramaian, bagaimana memastikan kehadiran Polri di masyarakat, itu harus hadir memang. Bahkan kita punya garis pantai ini kan hampir sepertiga Pulau Bali ya, garis pantai Buleleng ini. Ya, kami selalu patrolinya juga sampai ke pantai-pantai, kemudian tempat-tempat pemukiman, ya seperti itu. Bahkan ya sesekali mendatangi kantor desa lah, ya bagaimana selain kegiatan Jumat curhat itu setiap hari juga mendengar apa yang menjadi keluhan, kemudian tidak hanya keluhan saja tetapi berpikir ke depan menjadi lebih baik. Kalau hanya membahas keluhan saja kok ngeluh aja kan enggak lah. Iya. Enggak selesai-selesai ya Pak. Enggak selesai asal ketemu ngeluh, curhat enggak. Barangkali diskusi lebih bagus ya. Yang sudah bagus kita diskusikan bagaimana mencapai peningkatan yang signifikan ya. Tidak hanya ngurus masalah, ketika tidak ada masalah mari kita berpikir untuk ke depan lebih baik lagi. Betul. Jangan sampai ada masalah ya setidaknya Pak Kapolsek ya. Baru ada masalah baru ketemu enggak lah. Saya kalau di kantor tidak ada rapat atau tidak ada rapat ke Polres, saya lebih senang jalan ke desa-desa, ke kantor desa, kemudian bercerita dengan kepala desa, dengan aparat desa, sempat ketemu masyarakat. Lebih ini lebih terbuka lah, memberikan kritik juga kepada kami, memberikan masukan yang membangun gitu. Dan itu saya rasakan lebih nyaman gitu bertugas itu. Oke, lebih dekat begitu dengan masyarakat ya Pak Kapolsek ya. Lebih kayaknya lebih hidup gitu. Tidak dibuat-buat ya rasanya gitu. Oke. Kita pun juga menjalankan tugas kalau tidak dari kerjasama dengan masyarakat. Informasi yang pertama ini diperoleh, informasi awal lah bisa dikatakan seperti itu. Pak Kapolsek kan datangnya dari masyarakat begitu ya. Sudah pasti ya, karena pengungkapan tindak pidana apapun kalau tidak ada dari masyarakat ya kami tidak ada apa-apanya ini gitu. Ya, terkait dengan TPS Pak Kapolsek, itu ada berapa TPS di wilayah Seririt?
Di wilayah Seririt itu ada 266 TPS. 266 TPS. Itu masing-masing personil dari Polsek Seririt berapa yang ditempatkan? Untuk penempatan pengamanan personel nanti akan diatur oleh Bagop Polres Buleleng. Oke. Ya, yang mana nanti yang seperti tahun-tahun pemilu sebelumnya. Mohon izin Pak Kapolsek, ini sepertinya dari tadi sudah kering-kering ya. Oh Ya, iya. kita sapa penelpon ya Pak Kapolsek ya sebelum ya. dilanjutkan. Silakan Bu Ayu ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, Om Mas Swastiastu ya. Pak narasumber ya. Bapak Betul. siapa ya? Bersama Bapak Kapolsek Seririt, Bapak Dr. Putu Sunarcaya SH. Oh ya, Pak Kapolsek. Kapolsek, Pak Dokter. Selamat pagi dan Swastiastu dan salam presisi ya. Swastiastu Bapak. Dari Ramadan ya. Begini Pak, karena ini kan pemilu menyangkut 5 tahun ke depan untuk seluruh bangsa ya, nasional. Maka saya juga mau tanya ya, karena ini kan bukan pilkada ya, ini kan pilpres, pileg juga ada DPR RI kan, gitu. Ya, ya. Jadi gini Pak, kalau terjadi keributan disebabkan ketersinggungan misalnya, karena terpancing oleh kata-kata yang memancing emosi misalnya dengan dengan sengaja menyulut ya, atau dengan sengaja mengolok-olok salah satu kontestan atau paslon. Ini kan bicara politik ini kan sangat mudah untuk disulut ya emosi. Nah kalau menurut saya Pak, jikalau terjadi begini kemudian ditengarai oleh polisian misalnya setelah diperiksa, ditangkap, diperiksa proses verbal. Menurut saya Pak, yang pertama kali harus disalahkan orang yang pertama memulai Pak. Itu dialah yang penyebab Pak. Kalau dia tidak lakukan itu kan tidak mungkin terjadi. Artinya kan undang-undang selalu mengatakan barang siapa melakukan bla 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 begitu. Jadi menurut Pak Kapolsek gimana? Menurut saya itu orang yang pertama kali melakukan atau memancing keributan dengan kata-kata. Karena itu yang harus disalahkan Pak, bukan orang yang berikutnya yang artinya terpaksa dia juga membela diri karena merasa terhina kan. Tapi orang yang pertama itu yang memancing keributan itulah dia yang menurut saya paling dipersalahkan. Karena kenapa kamu memancingkan orang tidak bikin apa-apa tapi dia sengaja dengan sengaja. Nah begitu Pak, mungkin itu mohon pencerahannya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Ramadan atas sharingnya. Ini menjadi Pak Kapolsek satu sama lain supaya tidak terpancing dan mau dipancing begitu ya untuk menimbulkan suatu konflik atau apapun permasalahan itu. Seperti itu ya yang dimaksud oleh Mas Ramadan. Jadi jangan mudah tersulut emosi, dan tindakan yang pertama yang mesti dilakukan oleh kepolisian itu pelaku utamanya yang harus bisa dikatakan apa tadi Bapak langkah-langkahnya, pendekatan begitu ya, humanis begitu. Oke, silakan ditanggapi dulu Bapak sebelum ada yang beratensi kembali di 24644. Baik, Pak Ramadan ya, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Saya sebenarnya sepakat sama beliau Pak Ramadan itu. Siapa yang memulai dialah yang paling bersalah gitu. Cuman dalam konteks hukum ini kan kalau kita berbicara tadi seperti Pak Ramadan, ada yang namanya pembelaan diri ya, nodwir, ada opermak, itu kan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan namanya nodwir dan opermak itu kan harus dibuktikan juga di pengadilan gitu. Saya kira secara secara singkat saya setuju dengan Pak Ramadan bahwa siapa memulai adalah dialah pelakunya. Namun ya ketika kita berbicara kepada aturan hukum, tentu saya menyarankan kepada para pihak ya sebaiknya jangan ada yang memancing ya. Kalau toh ada memancing, jangan ditanggapi, ya laporkan saja kepada pihak yang berwajib ya. Kalau mengenai tindak pidana pemilu, substansinya di bidang pemilu, ya tentu ke Bawaslu. Nanti kan di sana ada Gakumdu ya, ada Kejaksaan, ada Polri di sana yang sudah mempunyai sertifikasi menangani tindak pidana pemilu.
Tapi ketika tindak pidana itu mengarah kepada tindak pidana konvensional, ya laporkan saja ke polisi. Tidak perlu ditanggapi gitu. Ya, kalau menggunakan media sosial, media elektronik, ya menghina gitu, ya ada undang-undang ITE. Jadi kita jangan anti dengan undang-undang ITE karena hukum sudah mengakomodir bahwa suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa pidana gitu. Makanya jangan melanggar hukum gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Ramadan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan mancing-mancing. Kalau mancing di kolam Mancing dapat di kolam, ikan. mancing di pantai ya, yang Mancing hobi di pantai, mancing. gitu. Jangan mancing keributan gitu ya, Ya. Pak Kapolsek ya. Dan juga jangan cepat terpancing untuk menanggapi. Karena kalau sudah terpancing itu udah 50-50 itu. One by one, satu lawan satu jadinya. Iya. Ributlah Terjadi. yang terjadi. Jadi kalau mancing di kolam atau di laut dapat ikan. Oke. Saya kira Dibakar ikannya Pak ya, Dibakar. dipanggang gitu lalu dikonsumsi. Oke, sudah ada WhatsApp kembali Pak Kapolsek dari Pak Romi ya, mengenai kampanye ini sudah berlangsung 10 hari dan hari ini memasuki hari yang ke-11. Pertanyaannya, praktik-praktik baik atau good practice apa yang Bapak jalankan? Selain itu, pada sisi lain, mungkinkah ditemui kendala atau hambatan dalam pengawasan dan penindakan dalam kampanye? Tadi juga menginformasikan bahwa Bapak memiliki 3 pilar kesarjanaan begitu. Kami juga sudah menginformasikan ya kepada pendengar. Kalau boleh tahu alma mater Bapak di mana saja? Wah, Pak Romi mana ini Bapak apa namanya? Purna pendidik, dosen sebelumnya di Undiksa gitu. Iya. Oke, mungkin Pak ingin Romi ya? Iya, Pak Romi. Silakan Bapak untuk dijawab apa yang ditanyakan begitu dari Pak Romi. Baik, Pak Romi, terima kasih nih atas perhatiannya sudah menanyakan 3 pilar itu. Pertama, saya tamat di Universitas Artawacana Kupang ya. Saya karena berdinas di NTT, kemudian saya kuliah di sana di Fakultas Hukum Universitas Artawacana Kupang. Nah, kemudian pada saat melanjutkan S2 itu ya namanya di kampung ini saya mau lanjut S2 susah sekali gitu. Akhirnya syukur-syukur pemerintah ya universitas jarak jauh yang paling legal itu kan universitas terbuka. Ini bukan mau promosi ya. Namanya aja juga sharing ya Pak ya. ya. Sharing. Jadi universitas terbuka. Akhirnya karena pada saat itu program studi magister hukum belum ada di universitas terbuka, saya masuk di MAP namanya dulu pertama, Magister Administrasi Publik. Kemudian karena kelasnya penuh, kami pindah ke Magister Manajemen di Universitas Terbuka. Nah, kemudian ketika saya berdinas ke Bali, ya saya tidak jemu-jemunya ya untuk menimba ilmu ya. Kata Cak Lontong, ilmu jangan ditimba. Akhirnya saya artinya kuliah di yang menjadi cita-cita saya sejak kecil, kemudian sampai SMA saya pingin kuliah di universitas ternama di Bali, jadi Universitas Udayana. Jadi S3 saya program studi ilmu hukum di program studi doktor di Universitas Udayana. Itu untuk 3 pilar yang Pak Romi tanyakan. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dan penindakan di masa kampanye. Kami secara SOP sudah dibekali dengan cara-cara yang ya lumayan, kalau kita bilang kuno tapi memang itu aja ilmunya ya. Deteksi dini, kemudian dicegah, kemudian kalau tidak bisa lagi dicegah ya ditindak gitu. Artinya sebelum ada kegiatan kampanye kami sudah deteksi dini dulu ya, kami petakan masanya berapa sih ini ya. Kalau pertemuannya terbatas ya personil yang kami turunkan juga terbatas. Bahkan ya terlihat kadang-kadang kalau hanya pertemuan 5-6 orang nggak ada petugas polisi, tapi petugas polisi yang non uniform. Bahkan petugas polisi yang non uniform itu ya mengawali sebelum adanya kampanye sudah ada, kemudian
menyertai Mm-mm. dan mengakhiri gitu. Kan luar biasa itu. Oke, tadi gelar sudah sharing ya Pak ya, dimanapun sudah disampaikan ya tadi Pak Romi ya. Waduh, Pak Romi sepertinya tertarik ini punya 3 gelar seperti Pak Kapolsek. Nah kemudian juga saya juga menjadi Mohon maaf Pak Kapolsek, saya potong kembali karena kita akan terima atensi pendengar ya. silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu, Rahayu. Swastiastu Pak Putu Mahardipe. Iya, Nggih. komandan saya nih. Oh, mewilayahi Desa Mayong ya. Iya. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Luar biasa komandan saya. Belum pernah ketemu di udara, baru ketemu. Iya. Astungkare sehat walaupun lewat udara sehat selalu. Harus sehat di darat, udara harus sehat. Tempat tugas yang baik nih, tugas yang sangat mulia sekali sebagai Kapolsek. Tapi ya ini ilmunya sangat luas sekali, ya luar biasa. Mungkin teman-teman saya di Unun mungkin ya Pak Kapolsek tahu tuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana itu nanti yang dapat terima di sana, jadi Profesor Gede Made Suwardano tuh ahli kriminolog. Itu teman saya satu letting tuh. Iya. Ya, Profesor Yohanes tuh. Mungkin kenal tuh. Itu teman satu letting saya tuh. Kenal semua Bapak. Ya, Profesor Waryo India tuh. Saya berikan dah nama-nama beliau tuh teman saya satu angkatan. Ya, ini ya luar biasa ya. Banyak teman-teman saya di UNUD di Fakultas Hukum tuh. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu letting saya. Ada sudah pada pensiun, sudah purna 65 umurnya, ada 67 umur saya nih. Iya. Teman-teman ya sudah purna. Teman-teman ada yang dapat profesor masih aktif ya, sampai umur 70. Luar biasa. Suatu saat ketemu Pak Kapolsek. Nggih. Ya, Untuk mampir ya ke kantornya Pak Kapolsek ya. Memancing ikan nanti. Jika memancing ke air keruh jangan. Jangan sama menjaga stabilitas ya. Dalam situasi kondisi pesta demokrasi yang sedang berjalan kampanye ini berjalan dengan baik dan sukses. Saya dulu ditinggal di Singaraja kota, Pak. Saya pulang kampung di Mayong. Kalau Bapak ke Mayong ke desa, nama saya dah di balai kemana ayo catat nama saya itu. Pantat nanti saya black Kim nanti. Pantat nama saya nama palsu itu. Ya, cari saya mampir saya silahkan dah. Baik. Dengan terbuka itu Pak. Saya harapkan Pak Kapolri semua jajaran Kapolsek dan Kapolri ya Kapolri termasuk Kapolda termasuk Polri seluruh Indonesia nih jagalah netralisasi ini dengan baik. Ya, adalah dapat melindungi pesta demokrasi dengan baik. Itu dah asal Pak Kapolsek. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di darat. Tapi maaf Pak Kapolsek ya. Kalau sudah ketemu saya dapat jangan jahil ya. Mau dah di Ayu dah tahu dah tuh. Ini siapa dah tahu ini. Dulu nanti kaget Pak Kapolsek. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat bertugas. Ayu. Nggih. Terima kasih. Om Santi Om Rahayu. Inggih, dumugi rahayu sareng sami Pak Putu Mahardipe di Mayong. Wah, ini komandannya ini kebetulan berinteraksi dengan pendengar Pro 1 ya. Ada WhatsApp kembali dari Pak Sile Darme di Alasangker. Mudah-mudahan Polri bisa memberikan keamanan pesta demokrasi tidak hanya sebelum pemilu, tetapi pasca pemilu juga bisa tetap aman biar kami selaku warga Alasangker bisa bepergian merasa nyaman. Sukseme Polri semangat. Wah, luar biasa ini supportnya dari Pak Sile Darma yang ada di Alasangker. Kita terima kembali atensi pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. RRI Singaraja juga. Ini Pak Sudarsana ya yang ada di Bakti Seraga ya. Iya, betul sekali. Silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Kapolsek sendiri. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bapak telah hadir dari Singaraja menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Kamtibmas ya. Di mana tahapan pemilu sudah
menginjak ke kampanye. Ini perlu kiranya bagaimana caranya antisipasi yang saya lakukan untuk tetap keamanan di Buleleng ini sangat kondusif. Tadi sudah disampaikan di mana di Seririt situasi Kamtibmas dan kami lihat di Buleleng sudah sangat kondusif. Inilah yang perlu kita jaga. Kiranya kita selaku masyarakat dan terkait petugas-petugas pemilu dan calon harus untuk menjaga kondusivitas di daerah kita. Di daerah lain sudah terjadi hal-hal yang sangat merugikan ya. Terjadi perusakan baliho. Tentunya ini yang kita hindari di Buleleng. Tetap jaga agar kondusivitas terjaga. Dan juga tadi Bapak telah menyampaikan upaya-upaya yang harus dilakukan dengan hadir di tengah masyarakat dengan program-program Bapak itu Jumat curhat, polisi beraya, itu sangat bagus sekali, sangat intensif sekali kalau kami kita lihat. Dan juga peran Babin itu sangat menentukan sekali, di mana Babin seperti di Basis Seraga itu sangat aktivitas sekali, sehingga apa yang terjadi di daerahnya agar cepat diketahui dan cepat diantisipasi. Itu saja kami sampaikan, mudah-mudahan dengan kondusivitas yang selama ini telah terjaga, mari kita bersama-sama jaga dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekian, terima kasih. Om Santi. Iya, terima kasih untuk Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga ya atas atensinya. Selain Pak Sudarsana, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 atau bisa melayangkan ke WA kami di 081139999790 ya. Dan mohon izin Pak Kapolsek, sebelum ditanggapi dari beberapa penyampaian pendengar tadi, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran yang terjadi di rumah. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Iya, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Masih dalam dialog interaktif, hai balikan pendengar seputar topiknya eksistensi Polsek Seririt menjaga keamanan masa kampanye pemilu 2024 bersama Kapolsek Seririt Bapak Dr. Putu Sunarcai SHMH. Ya Pak Kapolsek, silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Putu Mardipe ini warga masyarakatnya yang sudah bersuara mewakili masyarakat lainnya. Ada Pak Sile Dharma juga dan Pak Sudarsana di Bakti Sraga. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari ketiga beliau-beliau ini ya Pak Putu Mardike, Pak Sile Dharma dengan Pak Sudarsana tentu memberikan motivasi, doa dan dorongan kita sebagai anggota Polri untuk selalu menjadi lebih baik. Untuk Pak Putu Mardike ya untuk saya namanya juga alumni UNUD pasti kenal itu. Prof Windia, Prof Uspunan sama Profesor Gede Madeswardana. Ini bukan kenal lagi. Saya satu tim mengajar. Jadi Prof Gede Made itu mengajar kriminologi, saya juga ngajar kriminologi di UNUD. Hanya saja beliau mengajar lebih awal secara teoritis,
saya ngajar praktisinya gitu. Jadi kami satu tim, jadi satu surat perintah dari Bapak Dekan gitu. Jadi gitu Pak Putu. Kemudian untuk netralitas pemilu ya setiap saat pasti kami sampaikan kepada personil kami. Ya jangan neko-neko lah. Baru kemarin kami melakukan rakor di Denpasar ya, mendapat arahan dari Bapak Ketua KPU, kemudian arahan dari Bapak Wakapolda bahwa Polri harus benar-benar netral. Kalau sudah netral, ya kadang-kadang ada yang mancing-mancing gitu, ya. Polri dipancing juga ya Pak? Dipancing-pancing, kemudian dipelintir-pelintir gitu. Kemarin kan dicontohkan lah, contoh umpama Pak Babin, kira-kira saya ini kan buta awam politik gitu. Kira-kira mana yang saya pilih Pak Babin? Ya namanya juga manusia, ya netral tapi dalamnya kan pasti, menurut saya pasti punya pilihan, tapi kan tidak boleh memilih gitu. Kalau hal itu disampaikan kan artinya udah terpancing. Ya, kemarin sudah diwanti-wanti. Ya saking dekatnya dengan masyarakat mungkin Pak Babin, Meme Bapu umpamanya beli, kalau tiang pilih ini saja. Nah itu tidak sadar kamera, tahu-tahu ada yang memvideokan walaupun main-main kan. Ya itu kan sudah dianggap tidak netral jadinya. Gitu. Padahal hanya obrolan konteksnya ya Pak. Walaupun konteksnya hanya obrolan juga bisa dipelintir gitu ya Pak Kapolsek. Ya, sekarang ini kamera ada di mana-mana. Orang tuanya ngobrol, anaknya memvideokan dengan tidak ada maksud, mungkin tidak sengaja. Nah, hal-hal itulah yang saat-saat sekarang ini mungkin muncul berita dianggap tidak netral, tapi secara institusi penegasan setiap saat sudah disampaikan bahwa Polri netral gitu. Kemudian untuk Pak Sile Darme ya, bagaimana melakukan pengamanan Polri itu selalu terdepan. Ya terima kasihlah atas. Tidak saja di masa pemilu melakukan pengamanan, tapi nanti pasca pemilu juga bagaimana caranya supaya tetap aman dan kondusif begitu ya. Karena pasti. Pak Sile Darme dari Alasangker siapa tahu mau menuju ke Seririt supaya tetap nyaman, aman selama bepergian menuju ke lokasi begitu Pak Kapolsek. Ya sampai saat sekarang ini daerah hukum Polsek Singaraja kemudian ke Seririt relatif aman. Belum ada lah gangguan-gangguan Kamtimas yang artinya membuat jadi suasana mencekam gitu. Kami kalau lewat sore, malam, hari bahkan masih aman kok di wilayah hukum Seririt sama Singaraja ini. Kalau Alasangker mau ke Seririt apa masih aman. Tapi tentu aman, nyaman, kewaspadaan tidak boleh hilang ya gitu. Karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan ya. Kita kata jangan Cak Lontong ya. kata Bang Napi. Oh kata Bang Napi, oh beda ya. Saya lupa namanya itu. Untuk Pak Kapolsek masih ingat. Saya ingatnya Cak Lontong aja. Kata Bang Napi, ada niat ada kesempatan. Ada niat, jadi itu dua hal yang saling mendukung ya. Mendukung. Kalau ada niat tidak ada kesempatan tidak terjadi. Ada kesempatan tidak ada niat tidak terjadi. Tidak terjadi. Kita sendiri jangan waspadalah begitu ya kata Bang Nafi. Jangan menimbulkan kesempatan gitu. Orang yang tidak berniat jadi muncul karena ada kesempatan. Iya. Berikutnya dari Pak Sudarsana ya. Itu Pak Sile Darme udah clear ya Pak ya? Sudah Sekarang Pak Sudarsana ini memberikan respon positifnya juga mendukung peran dan tugas-tugas dari Bapak selaku Kapolsek begitu. Tadi beliau menyatakan bahwa Babin Kamtimas itu merupakan hal yang luar biasa ini program Polri. Bahkan sekarang kan Babin Kamtimas itu kan wilayah kerja atau daerah kerjanya kan satu desa ya. Sekarang kan sudah ada polisi Banjar bahkan. Artinya diperkuat lagi gitu. Bagaimana Polri hadir di tengah masyarakat. Dan tidak hanya hadir, tetapi bagaimana membaur gitu. Itu yang diminta. Dan bahkan ini menjadi hal yang sangat efektif, yang tentunya Babin Kamtimas saat sekarang ini sudah dianggap baik, tentu harus ada terobosan-terobosan lain lagi. Kita terlalu update gitu loh, karena
sosial masyarakat ini kan berkembang. Kalau nanti polisi Babinnya tidak berkembang, nanti ketinggalan oleh masyarakat. Iya, betul. Gitu. Makanya setua apapun Pak Babin harus mampu mengoperasionalkan smartphone. Ya itu. Berarti sudah semua punya smartphone ini para babinnya, Pak? Wajib. Oh, wajib ya? Iya, okay. Karena di dalam smartphone itu kan ada laporan terkait bagaimana laporan deteksi dini, ada aplikasinya itu. Ada door to door system, ada aplikasinya. Kalau tidak paham tentang smartphone agak ribet ya. Nanti setiap buat laporan minta tolong sama teman. Oh gitu. Berarti harus ya punya smartphone ya. Karena itu alat ya untuk membuat laporan, langsung menginformasikan begitu. Ya, itu alat utama itu. Kalau Babin Kamtimas tanpa smartphone ya nggak bisa efektif. Contoh, Babinnya jauh dari polsek gitu kan, yang menghubungkan antara Babin Kamtimas dengan pimpinannya ya handphone, laporan awal, kemudian sehingga lebih cepat mendapatkan saran, pendapat, arahan gitu. Ya, itulah peran Babin ya. Ya. Jangan sampai gaptek, tidak melek IT. Pendamping Bapak sepertinya selama ini sudah semua canggih ya Pak ya, masing-masing sudah memerankan tugasnya begitu ya. Kalau beliau ini kan namanya kasih humas yang dampingi saya kemana-mana ya harus kayak wartawan lah gitu. Jadi ya kerjanya setengah wartawan. Setengah wartawan, setengah polisi. Itu seperti itu yang mana yang mau diambil perannya? Kalau setengah-setengah. Tapi tentunya kalau udah jadi polisi pinginnya pakaian preman. Pasti gitu. ngambil gaya-gaya wartawan dia. Gitu. Coba supaya mengikuti gitu ya di saat bertugas sebagai seperti wartawan ya, outfitnya juga harus bebas gitu ya. Iya, ya. seperti itu. Karena nanti semua kegiatan-kegiatan saya secara kedinasan di Polsek kan tentu akan diupload di media sosial milik Polsek. Kemudian saya sendiri juga, saya di media sosial bahkan tidak punya ini upload pribadi tidak punya. Oh gitu. Saya Facebook pribadi maksud tidak Facebook punya. Pribadi punya, IG pribadi punya, tapi isinya semua dinas. Oh gitu. Ya, berarti yang menginspirasi, yang bisa ada efek feedbacknya ke masyarakat begitu ya Pak iya, ya. Okay. Karena saya di media sosial juga baru aktif ya, karena dulu jadi polisi, selama jadi polisi baru 2 tahun terakhir pakaian dinas. Oh gitu. Siapa tahu kan kalau tidak mengenal, tidak ketemu langsung dengan Pak Kapolsek Seririt bisa lihat di Facebooknya gitu. Pastinya ini begitu. Ya Pak Kapolsek Seririt gitu. Jadi ada informasi apapun masyarakat juga welcome kalau menginformasikan di medsosnya Bapak. Tidak boleh seperti itu Pak. Ya, walaupun tidak melaporkan langsung ke kantor Polsek. Dua-duanya ya. Kalau di medsosnya Polsek sudah terkirim, di saya juga pasti terkirim ya. Dan itu memang tanpa diperintah juga harus dilakukan, karena kehadiran Polri tidak hanya secara tatap muka, tetapi di media sosial kalau sudah hadir rasanya coba apa sih ya yang tidak diketahui, dilihat di sini, ternyata ini jawabannya. Sangat-sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Baik, karena ini waktunya yang cukup singkat begitu ya Pak Kapolsek, dan sangat terbatas. Sebagai penutup, himbauan apa yang ingin Bapak Kapolsek sampaikan kepada pendengar, apalagi ini masa kampanye dan juga jelang di kepemiluan ini, kurang lebih bisa dikatakan 2,5 bulan Pak ya, atau hampir 2 bulan lah kita 75 hari. 75 hari ya, akan memasuki yang namanya pesta demokrasi. Silakan Pak Kapolsek. Baik, kepada masyarakat khususnya di daerah hukum Polsek Seririt ya, saya selaku Kapolsek menghimbau ya agar jangan terprovokasi, seperti tadi sudah saya bilang, jangan terpancing, jangan terprovokasi terkait isu-isu yang menyesatkan ya, berita-berita hoax. Jadi think before share itu kan ada juga. Jangan juga sudah berita hoax kita tetap sendiri ikut. Karena pingin terdahulu ini di dalam grup, si Anu paling dahulu tahu, dia hebat gitu. Jadi dicarilah, mungkin di googling dulu masuk kategori berita hoax apa tidak. Nah itu. Nah kemudian kalau toh menjadi partisipan di dalam acara kampanye pemilu, ya cerdas gitu, cerdas bagaimana
mendengar, menganalisis visi dan misi daripada caleg-caleg itu ya. Tidak hanya baru sentimen, wah ini jelek ini caleg, padahal visinya bagus. Nggak, jangan seperti itu ya. Hal-hal itu yang akan menimbulkan perpecahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan interaktif yang sangat luar biasa ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tentu saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak ya, tak ada manusia yang sempurna. Saya kira itu Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek atas closing statementnya menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken dengan topiknya eksistensi Polsek Seririt menjaga keamanan masa kampanye pemilu 2024. Yang pastinya untuk pendengar yang sudah beratensi juga Mas Ramadan, Pak Romi, Pak Putu Mardipe, Pak Sile Dharma dan juga Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga. Terima kasih Bapak Dr. Putu Sunar Choi SHMH selaku Kapolsek Seririt yang sudah meluangkan waktunya hadir serta sharing dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken pagi ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Selamat bertugas. Dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu, sejahtera dan bahagia. Astungkar. Ya pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Kenken edisi akhir pekan ini Sabtu 9 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.